Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan memulai rapat kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Denis selaku Direktur Perusahaan Anita Bakery, lalu Ibu Elva selaku Manajer Operasional, serta seluruh peserta rapat yang ikut pada hari ini. Pertama-tama dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nya kita semua dapat hadir dalam kegiatan rapat WFH pada hari ini, dalam kondisi yang baik. Sebelum memulai rapat kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun acara rapat hari ini akan membahas mengenai operasional perusahaan Anita Bakery terkait dampak COVID-19. Berikut akan saya bacakan rundown acaranya. Yang pertama, pembukaan dan salam. Yang kedua, pembacaan tema dan rundown oleh moderator. Yang ketiga, pembahasan masalah yang akan dibicarakan oleh Bapak Pimpinan atau Direktur. Lalu yang keempat, kesimpulan yang akan dibacakan oleh moderator. Dan yang terakhir adalah penutupan. Jika ada peserta yang ingin mengajukan usulan, silakan open mic dan kamera. Selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Denis, selaku pimpinan dan direktur. Untuk Bapak Denis, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya akan bacakan permasalahan perusahaan kita. Perusahaan Anita Bakery itu adalah perusahaan pemproduksi kue tradisional yang tidak menggunakan mesin dalam pengolahan produknya. Pegawai yang bertugas mengolah produk kue tradisional sejumlah 50 orang, dan pengolahan semua dilakukan secara manual. Karena saat ini sedang terjadi COVID-19, pengolahan secara manual memiliki risiko tersendiri. Untuk itu, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, supaya proses pembuatan berjalan dengan aman tetapi tetap efektif? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan ataupun usulan. Dan kepada seluruh peserta rapat, saya minta untuk semuanya menyampaikan pendapat. Izin Pak, saya ingin menyampaikan pendapat. Menurut saya pribadi, akan lebih baik jika tempat kerja karyawan dibuat lebih berjarak antara satu karyawan dengan yang lainnya. Nanti kita juga bisa buat shift, misalnya shift pagi atau shift sore. Jadi ruangan produksi hanya ada 50% dari jumlah karyawan. Selain itu, kita juga harus buat peraturan untuk tidak berkerumun pada saat jam istirahat ataupun pulang kerja. Karena nanti kan percuma kalau kita menerapkan posisi ruangan yang berjarak, tapi karyawan tetap masih berkerumun. Dan satu lagi dari saya, sebaiknya kita menambah jumlah sarung tangan plastik yang biasa kita gunakan untuk menjaga sterilisasi produk kita. Itu saja. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi tambahan? Saya persilakan. Saya ingin menambahkan, Pak. Menurut saya, kita bisa menambahkan anggaran untuk membeli masker medis dan hand sanitizer. Untuk masker medisnya, kita tetap sediakan untuk seluruh karyawan, dan hand sanitizer-nya kita beli beberapa saja untuk ditempatkan di beberapa sudut ruangan. Dan untuk menjaga ruangan agar tetap steril, kita bisa menambah anggaran juga
untuk membeli disinfektan. Nanti kita semprot di seluruh ruangan, produksi 1 jam sebelum mulai produksi, dan pergantian shift. Dari saya cukup, Pak. Pak, saya izin menambahkan, kalau saya saat karyawan masuk ruangan produksi, sebaiknya kita cek suhu dulu. Bagi karyawan yang suhunya melebihi 37 derajat, lebih baik diizinkan untuk beristirahat di rumah atau dipulangkan. Kita juga sebaiknya memeriksa kondisi karyawan produksi dengan memfasilitasi tes genose untuk seluruh karyawan produksi setiap 2 minggu atau sebulan sekali. Kenapa tes genose? Karena menurut saya, saat ini tes genose itu adalah tes yang paling murah. Jadi kita tidak mengeluarkan dana yang terlalu banyak. Nanti jika ada karyawan yang tes genosenya positif, kita bisa memfasilitasi tes lain untuk karyawan itu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas usulan dan masukannya. Jadi dari usulan masing-masing anggota yang dapat saya rangkum bahwa kita perlu mengeluarkan beberapa anggaran untuk pengadaan sarung tangan, hand sanitizer, alat cek suhu, dan disinfektan, serta untuk pengadaan tes genos bagi karyawan produksi. Kita juga harus mengatur ruangan agar lebih berjarak dan shift untuk karyawan supaya tidak berdesakan di dalam ruangan produksi. Dan dari usulan-usulan tadi menurut saya semuanya sangat baik. Saya apresiasi kalian semua. Memang di masa-masa ini cukup sulit. Kita harus memutar otak supaya semuanya bisa berjalan, tapi tetap mematuhi protokol dan saling menjaga satu sama lain. Tapi walaupun sulit, kita harus tetap semangat untuk menghasilkan yang terbaik untuk konsumen kita. Walaupun kita masih menggunakan teknik manual dan tidak menggunakan mesin, kita harus menjaga itu, supaya rasa dari kue kita tetap sama dari hari ke hari. Jadi saya akan ambil beberapa usulan dari kalian untuk diterapkan, yaitu yang pertama, kita akan mengatur ruangan agar berjarak antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Dan juga kita akan menerapkan beberapa shift, yakni shift pagi dan shift sore, di mana shift pagi dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 1. Dilanjutkan dengan shift sore yang dimulai pada pukul 13:30 sampai dengan pukul 20:30. Yang kedua, kita akan mengadakan cek suhu tubuh sebelum karyawan memasuki ruang produksi. Karyawan juga diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer untuk mereka juga bisa mencuci tangan menggunakan sabun. Dan nanti kita akan siapkan tempat cuci tangan dan sabunnya. Yang ketiga, akan dibuatkan anggaran untuk masker yang digunakan pada saat produksi nanti, dan juga akan difasilitasi tes genos setiap bulan untuk seluruh karyawan. Yang keempat, kita akan menyusun peraturan tambahan untuk larangan berkerumun, larangan kerja untuk karyawan yang sakit, dan aturan menaati protokol kesehatan. Yang terakhir, tambahan dari saya, kita selaku tim operasional harus selalu merangkul karyawan agar mereka tetap semangat di tengah pandemi supaya bisa memproduksi dengan baik dan menghasilkan yang terbaik. Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan selaku pimpinan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Apa ada yang mau menambahkan lagi dari anggota lain? Sudah cukup. Oke. Baik, kalau sudah cukup,
Jadi saya akan ambil kesimpulan dari diskusi tadi. Jadi kesimpulannya itu bahwa kita tetap akan melakukan produksi, tapi dengan beberapa perombakan seperti pemberlakuan shift dan lain-lain, serta beberapa tambahan aturan. Dan pada akhirnya sampailah kita pada penghujung acara rapat kali ini. Semoga hasil dari rapat ini dapat bermanfaat dan berhasil untuk memajukan perusahaan kita. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang berkenan di hati. Marilah kita menutup kegiatan rapat ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian rapat hari ini. Terima kasih.